المقصود مانع لكل البلاء وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. Dan telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, beliau bersabda, hasibu anfusakum, hisablah oleh kalian akan diri kalian, qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab daripada amal dan perbuatan kalian nanti yaumul qiyamah. Wazinu amalakum qabla an tuzanu, dan timbanglah amal-amal kalian sebelum amal-amal itu akan ditimbang nanti yaumul qiyamah. Insyaallah. Jadi dari hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita bahwa nanti kehidupan di alam dunia ini bukan kehidupan yang abadi. Dunia adalah merupakan sebuah sarana untuk melewati daripada menuju alamul akhirah. Jadi alam yang paling kekal itu adalah alam akhirat. Dan kita diwajibkan untuk mengimani tentang adanya hari akhirat. Wajib hukumnya buat kita. Akan rusak iman kita, bahkan dikategorikan kufur kita kalau seandainya kita tidak percaya tentang adanya hari kiamat. Kufur kita, ya, dianggap tidak beriman. Kenapa? Karena salah satu di antara rukun iman itu adalah mempercayai tentang adanya hari akhirat. Jadi bukan hanya beriman kepada Allah, bukan hanya beriman kepada kitab-kitab Allah, bukan hanya beriman kepada para malaikat Allah dan kepada para rasul-rasul Allah, tapi kita juga diwajibkan untuk mengimani tentang adanya hari apa? Akhirat. Ya, wajib itu buat kita mempercayai tentang adanya hari akhirat sebagai hari pembalasan, sebagai hari keadilan, ya, yang dimana nanti akan diminta pertanggungjawaban semua. Nah, akhirat ini bukan hanya surga dan neraka, bukan. Tapi yang namanya akhirat itu ada beberapa tahapan yang disebut bagian daripada alamul akhirah. Sebab ada hadis bainal abdi wal jannati sab'u aqabatin, antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 tahapan. Jadi antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 tahapan.
Kalau dia pengen masuk surga, maka dia harus bisa melewati 7 tahapan ini. Kalau lulus dia masuk ke surga. Tapi kalau dia tidak lulus melewati itu, maka masuklah ke mana? Tempat hanya 2, surga, neraka. Nah, kata Nabi, antara seorang hamba dengan surga itu ada 7 tahapan. Awaluha, yang pertama hambatan itu, ya, tahapan itu al-maut, yaitu kematian. Nah, kematian adalah merupakan awal daripada kehidupan akhirat. Makanya sering dikatakan yang namanya kematian itu adalah merupakan kiamat kecil bagi manusia. Jadi ketika dia meninggal dunia, dia sudah memasuki tahapan yang pertama. Kalau dia lulus di tahapan yang pertama, maka dia akan lulus insya Allah ke tahapan selanjutnya. Tapi kalau dia tidak lulus di tahapan pertama, maka dia pun juga akan susah untuk melewati tahapan selanjutnya. Makanya kematian itu dibagi 2. Ada kematian yang akhir hayatnya baik, itu yang disebut dengan husnul khotimah. Ada kematian yang akhir hayatnya jelek, itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Nah, jadi terbagi 2. Lulus dia kalau seandainya mati dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Tapi dia tidak lulus kalau seandainya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah, subhanallah. Nah, itu tahapan yang pertama. Jadi kita harus bisa berusaha untuk bagaimana kalau mau lulus itu, maka kita harus bisa berusaha untuk bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan apa? Husnul khotimah. Cari itu jalan yang bisa menuju kepada husnul khotimah. Jangan kita lewati jalan-jalan yang akan menjerumuskan kita kepada su'ul khotimah. Dari mana kita bisa mendapatkannya itu? Disitulah kewajiban kita untuk menuntut ilmu. Kita harus mencari tahu tentang itu. Allah telah utus para rasul-rasulnya, kemudian ditutup para rasul oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nabi telah menyampaikan risalah itu dengan sempurna. Seluruhnya sudah, Al-Quran secara sempurna sudah diturunkan. Risalah ilahiyah, ajaran-ajaran Allah semuanya sudah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah mendakwahkan itu kepada para sahabat dan para umatnya. Kemudian sahabat meninggal, kemudian dilanjuti itu dengan para tabi'in. Kemudian dilanjuti dengan tabi'in, seterusnya sampai dengan sekarang ini. Ya. Jadi alhamdulillah kita sudah mengetahui itu, ya, tentang adanya hari akhirat. Di dalam Al-Quran ada kan? Cerita tentang akhirat ada kan? Dalam hadis ada kan? Percaya gak tentang adanya hari akhirat? Yakin gak tentang adanya hari akhirat? Yakin. Dari mana keyakinan kita? Nih, ya. Sebagaimana yakinnya kita bahwa di Mekah itu ada Ka'bah. Padahal kita belum sama. Kita belum pernah melihat Ka'bah, kita belum pernah menyaksikan Ka'bah dengan mata kita. Tapi yakin gak tentang adanya Ka'bah? Yakin gak? Dari mana kita keyakinannya? Lihat belum? Kan gitu. Soalnya belum. Nah, itu yang disebut dengan ilmu yakin. Jadi keyakinan yang seperti itu adalah disebut dengan ilmu yakin. Keyakinan yang ditumbuhkan dengan ilmu. Dari mana kita dapatkan ilmu itu? Dari pengajian, dari ulama yang telah menggambarkan ada Baitullah, ada Ka'bah, ada ini, itu dan lain. Itu namanya ilmu yakin. Ilmu yang menumbuhkan keyakinan kita bahwa memang ada yang namanya Baitullah, Ka'bah. Padahal belum pernah melihat, itu yang disebut ilmu yakin. Kemudian Allah kasih rezeki kita. Kemudian kita bisa datang ke sana. Apakah itu haji, apakah itu umrah, datang kita ke Mekah.
Sampai di Mekah, masuk ke Masjidil Haram, kemudian kita lihat ada yang namanya apa? Ka'bah. Oh, ternyata benar. Ya, Ka'bah itu benar ada. Apa yang disampaikan di dalam Al-Quran jelas bahwa Ka'bah itu ada. Mana buktinya? Ini saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya lihat. Ternyata apa yang disampaikan dari hadis-hadis Nabi Muhammad betul bahwa Ka'bah itu ada. Ilmu yang saya dapatkan tentang itu sekarang saya sudah yakin bahwa memang itu Ka'bah itu memang ada. Selama ini saya hanya dapat informasi saja. Selama ini saya hanya dapat ilmu saja tentang adanya apa? Ka'bah. Tapi sekarang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Nah, ketika kita melihat, maka ilmu yakin tadi berubah, meningkat ke level keyakinan yang kedua. Itu yang disebut dengan apa? Ainul yakin. Keyakinan yang disempurnakan dengan pandangan mata kita. Yakin kita betul itu Ka'bah, ada semuanya Ka'bah. Tapi kita akhirnya mau coba juga. Ini saya mimpi apa enggak sih? Saya mau coba. Saya maju, kemudian kita pegang itu Ka'bah. Kita sentuh itu Ka'bah, kita cium itu Ka'bah. Nah, ketika pada saat kita sentuh Ka'bah, kita cium Ka'bah, kita berpelukan dengan Ka'bah, di situ sudah berubah lagi. Bukan lagi ainul yakin, tapi sudah naik ke level yang tertinggi, yaitu apa? Hakul yakin. Yakin, seyakin-yakinnya bahwa memang itu Ka'bah. Bukan hanya saya lihat, tapi saya sudah pegang. Ini ada. Ya, gitu. Nah, sekarang kita tentang adanya akhirat, yakin atau tidak? Yakin atau tidak? Yakin. Yakinnya dari mana? Ilmu yang kita dapat tentang akhirat dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi, dari semua yang kita udah diajarkan semua oleh para ulama, yakin tentang akhirat. Makanya kita berusaha untuk bisa meraih akhirat itu dengan baik. Kita persiapkan dari sekarang untuk mendapatkan akhirat itu dengan baik. Itulah karenanya kita sholat, itulah karenanya kita puasa, itulah karenanya kita sedekah, itulah karenanya kenapa? Karena kita pengen supaya akhirat kita baik, supaya kita bisa mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah, sehingga bekal kita nanti di akhirat ada. Itu yang kita cari, ya, adanya hari akhirat. Sekarang kita belum bisa merasakan karena kita belum masuk kepada tahapan-tahapan ini. Dan tahapan itu yang pertama adalah al-maut, kematian. Di saat kematian itulah baru akan terlihat nanti. Makanya ada istilah namanya sakaratul maut. Sakarat itu apa? Mendekati kematian. Sudah mendekati waktu yang amat sangat mendekati kematian ini. Di saat sakaratul maut itulah kita sudah ditampakkan tentang kehidupan akhirat. Hilang sudah kenikmatan dunia kita. Mata ada, tapi sudah tidak bisa melihat apa yang ada di dunia ini. Jangan lagi melihat yang jauh-jauh. Anak kita di depan kita, kita tidak lihat. Istri kita di depan kita, sudah tidak lihat. Karena Allah sudah tutup, Allah sudah cabut itu kenikmatan mata untuk melihat dunia. Sudah cukup waktunya. Telinga kita ada, karena kita belum mati, tapi sudah tidak berfungsi untuk mendengar. Padahal anak-anak kita manggil-manggil kita, bapak, bapak, bapak. Istri kita manggil-manggil kita, udah dicabut kenikmatan pendengaran kita, hilang sudah, nggak dengar lagi kita. Padahal tuh anak, istri, tetangga, saudara lagi baca ini Yasin, itu juga nggak dengar, karena kenikmatan itu sudah tidak ada. Kenikmatan dunia sudah tidak ada. Tinggal lagi kenikmatan yang kalau seandainya masuk ke dalam, kalau dia bisa terima masih ada umur. Tapi kalau sudah dituangkan air, kemudian airnya keluar habis sudah, berarti sudah tidak ada lagi kenikmatan yang bisa masuk ke dalam tubuhnya. Masya Allah. Nah, di saat itulah, pada saat mata kita sudah tidak lagi dicabut tuh kenikmatan mata melihat dunia. Udah terlalu lama
ngelihat nih mata digunain buat ngelihat apa? Dunia. Udah 60 tahun, udah 65 tahun, udah 70 tahun, udah semua ditutup, semua dicabut. Ya, pendengarannya dicabut semua. Yang mau bernuansa dunia hilang semua. Sekarang apa yang dia lihat? Yang dia lihat adalah tempat dia sesuai dengan amalnya. Makanya kata Nabi, ketika orang dalam sakaratul maut, sebelum datang malaikat Jibril, datang terlebih dahulu 2 malaikat. Siapa? Tergantung amal dan perbuatan kita. Sebelum datang malaikat Jibril, kalau kita orang yang selalu berbuat maksiat, kita tidak pernah sholat, tidak pernah ibadah, kita selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, ketika pada sakaratul maut seperti itu, maka yang diutus oleh Allah sebelum malaikat Jibril, yang diutus adalah malaikatul azab, malaikat azab yang diutus. Untuk apa malaikat azab ini diutus? Dia diutus oleh Allah untuk membawa kafan minan nar, kain kafan dari api neraka, untuk membungkus ruh dia ke dalam neraka. Masya Allah. Udah mati belum? Hah? Itu belum mati. Allah dibawa itu. Makanya pada saat itu dia sudah takutnya bukan luar biasa dengan lihat yang seperti ini. Datang tuh malaikat itu. Kemudian mata kita udah gak lihat lagi, ada anak kita, ada istri kita, ada keluarga kita, udah gak lihat. Yang kita lihat adalah neraka tempat kita nanti, kata Nabi Muhammad. Kalau kita selalu berbuat dosa, jadi mata kita yang lihat adalah tempat bagaimana sempit dan gelapnya itu alam kubur, bagaimana siksa yang udah kelihatan itu semua, diperlihatkan kapan bisa sakaratul maut. Udah kelihatan tuh tempat. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran apa? Pada saat itulah orang yang seperti itu berteriak-teriak minta kepada Allah dengan teriakan yang sangat luar biasa. Dia teriak, akhirni ila ajalin qarib, akhirni ila ajalin qarib. Dia minta sama Allah, ya Allah, jangan kau matikan aku sekarang, ya Allah. Saya belum siap. Kasih waktu saya 1 hari saja. Saya janji, saya mau sembahyang, saya mau taubat, saya mau ibadah. Akhirni ila ajalin qarib. Suaranya begitu menggema. Yasma'u sautahu kullu syai' illa insan. Yasma'u sautahu, mendengar semua suara dia itu. Kullu syai', semuanya dengar. Semuanya mendengar teriakan dia, illa insan, kecuali siapa? Manusia. Nggak dengar tuh, dia minta akhirnya ila ajalin qarib. Anaknya nggak dengar semuanya. Masya Allah. Padahal dia lebih merintih tentang yang seperti itu. Nah, itu adalah awal daripada alamul akhirah. Ya, jadi tahapan pertama kematian. Tahapan yang kedua al-barzah, yakni alam kubur. Alam kubur itu tahapan yang kedua. Kalau kita lulus di tahapan pertama, maka insya Allah tidak terlalu berat di tahapan yang keberapa? Yang kedua, alam kubur. Ya, insya Allah alam kubur kita nggak jadi gelap. Kenapa? Karena ada cahaya yang sudah kita bawa di alam dunia. Cahayanya dari apa? Dari sholat yang kita kerjakan, dari puasa yang kita lakukan. Alam kubur itu penuh dengan kenikmatan. Makanya kata Nabi, Faiza iza wudi'atil janazah, apabila jenazah sudah disiapkan, kata Nabi, wahtamalaha ala bunuqihi, kemudian dibawa jenazah itu oleh orang-orang yang membawanya. Ya, biasanya jenazah udah masuk burung batang, yang bawa siapa? Orang Jawa, orang dekat? Orang dekat itu bisa jadi anak kita, bisa jadi abang kita, bisa jadi adik kita. Mereka yang bawa. Kata Nabi, apabila jenazah sudah siap, kemudian dia bawa di atas pundak-pundaknya, kemudian fa'in kanat sholihatin, maka jikalau adalah jenazah itu orang yang baik, apabila jenazah itu orang yang soleh, faqalatil jenazah, maka
bicaralah jenazah ini. Ngomong tuh jenazah, kata Nabi, apa? Qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Segerakan aku, segerakan aku. Jangan ditunda-tunda. Cepatkan aku, masukkan aku ke alam kubur. Minta disegerakan, karena sudah terlihat sama dia tempatnya yang indah, tempatnya yang luas, tempatnya yang terang, bahkan laksana raudhatun min riyadil jannah, laksana seperti taman di antara taman-taman surga. Girang dia, qaddimuni, segerakan aku, segerakan aku. Minta diapain? Diburu-buru ya, diburu-buru. Tapi fa'in kanat ghairu salihatin, jikalau seandainya jenazah itu bukan orang yang soleh, bukan orang yang baik. Kalau jenazah itu adalah orang-orang yang gak pernah sholat, yang gak pernah datang ke masjid, ke musola, gak pernah ibadah dan lain sebagainya, selalu berbuat dosa dan berbuat maksiat, ketika dibawa itu jenazahnya, fa'in kanat ghairu salihatin, maka jikalau jenazah itu adalah jenazah yang bukan orang yang saleh, bukan orang yang baik, orang yang suka berbuat maksiat, faqalatil jenazah, maka jenazah itu juga ngomong, jenazah itu juga teriak, apa? Hailaka, aina tashabuna biha, hailaka, aina tashabuna biha. Celaka, tolong kalian mau bawa aku kemana? Jangan bawa aku ke sana, aku takut, aku gak berani. Aina tashabuna biha, kalian mau bawa kami kemana? Mau bawa aku kemana? Berikan aku, kasih kesempatan aku, minta tolong, aku pengen selamatkan aku, jangan. Karena udah tergambar bagaimana nantinya dia mendapatkan asap di alam kubur. Masya Allah, na'udzubillah. Ya, itu tahapan yang kedua, yaitu alam kubur. Lalu tahapan yang ketiga apa? Yaumul ba'si, hari kebangkitan. Ya, tahapan yang ketiga adalah hari kebangkitan. Semua akan dibangkitkan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikumpulkan di satu padang yang disebut dengan apa? Padang mahsyar. Padang mahsyar itu samudra garam yang sangat luas, putih. Tidak ada lagi yang namanya tajatan, tidak ada lagi turunan, nggak ada tiang-tiang, nggak ada bukit-bukit di sana, nggak ada, semuanya tetap luas semua. Kenapa tidak ada tiang-tiang, tidak di padang mahsyar itu tidak ada bukit-bukit, tidak ada gunung-gunung, enggak. Karena bukit bisa, orang bisa sembunyi di situ, semuanya bisa ini itu dan lain sebagainya. Kemudian mereka dihamparkan pada saat itu dengan sesuai keadaan amalnya. Apa orang yang meraba-raba jalannya karena saking apanya? Gelap, meraba-raba. Tapi orang yang sebelahnya jalan tenang aja, enggak, dia gak merasa gelap. Kenapa? Dia udah ada cahaya yang dia ambil, yang pernah dia bawa di dunia. Apa? Cahaya sholat dia, cahaya puasa dia, cahaya Quran dia. Paham maksudnya? Udah gak bingung dia, padahal pernah ingat tuh dia. Soalnya, ya, tapi berbeda-beda karena di situ adalah yang berbicara adalah amal kita. Amal kita yang berbicara. Makanya nanti digambarkan itu, ya. Di dalam kitab Bahjatul Wasail yang sudah kita hatamkan beberapa waktu yang lalu, diceritain dalam kitab itu. Dalam kitab itu diceritakan nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar, nanti mereka orang berjalan dengan sesuai dengan amalnya. Ada yang naik, kalau kita ada yang naik mobil, mobilnya juga ada yang bagus, ada yang ini, itu tergantung semuanya amal. Ya, Masya Allah. Itu tahapan yang keberapa? Yang ketiga. Semua tergantung amal kita. Kapan amalnya itu? Di mana amalnya? Ketika hidup di mana? Di dunia. Ini Pak, ini yang nerangin kita alam kita nanti di padang mahsyar. Duduknya kita di pengajian, sholatnya kita, baca Qurannya kita, itu yang akan nolongin kita. Demi Allah itu, ya, demi Allah itu yang akan nerangin kita. Dia yang akan menjadi cahaya buat kita. Semuanya orang merasakan, Masya Allah, luar biasa lihatnya. Ya. Kemudian ada tahapan yang keempat, apa?
Yaumul Mizan. Yaumul Mizan artinya timbangan, akan ditimbang. Apa yang ditimbang? Amal. Amal itu dua. Ada amal yang baik, ada amal yang apa? Jelek. Ini yang ditimbang antara amal kita nih. Dua. Dikumpulin tuh kebaikan kita dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia, kebaikannya dikumpulin jadi satu. Kejelekannya, kejahatannya, keburukannya dari sejak kita lahir sampai kita meninggal dunia dikumpulin jadi satu. Setelah dikumpulin semuanya, kemudian diapain? Ditimbang. Kata Nabi, wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Timbang amal kamu sebelum nanti kamu akan ditimbang nanti pada hari kiamat. Ini kalau kita sekarang kita timbang nih, amal baik kita sama amal jelek kita, kira-kira berat mananya? Halo? Ya, di sini aja kita udah berpikir begitu. Bagaimana dengan nanti di sana? Ya, ketika pada satu hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW diperlihatkan ada daripada orang yang sedang ditimbang, ternyata itu ada timbangan lebih berat dosanya daripada kebaikannya. Kita hanya sama Rasulullah, man haula'i ya Jibril, itu siapa Jibril? Kesian banget, kalau lebih berat daripada apanya? Dosanya daripada kebaikan. Man haula'i ya Jibril, siapa itu mereka itu? Apa katanya? Mereka adalah haula'i min ummatik. Itu adalah di antara umat engkau ya Rasulullah. Jadi digambarkan nanti seperti itu. Rasulullah diberikan gambaran seperti itu. Nanti ada umat yang seperti itu, di mana ditimbangnya lebih berat apanya? Dosanya daripada itu. Kemudian Rasulullah bilang, ya Jibril, sampaikan kepada Allah Rabbul Alamin, aku ingin memberikan syafaat kepada dia. Aku ingin memberikan pertolongan kepada umatku yang sedang ditimbang seperti ini, di mana timbangannya terlalu berat dosanya dibandingkan itu. Aku ingin dia selamat umatku, kata Nabi Muhammad. Diizinkan oleh Allah, kemudian diberikan itu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Kemudian dia datang menuju timbangan itu, dibuka ini sorbannya. Kemudian sorbannya itu ditaruh di tempat timbangan yang kebaikan, paham? Ditaruh di tempat berubah jadi lebih baik. Apanya? Kebaikannya daripada dosanya. Gara-gara apa? Sorbannya Nabi Muhammad. Ini yang disebut syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini yang kita harapkan nanti yaumul qiyamah. Syafaat dari baginda Nabi Muhammad. Ditolongin Nabi, diperlihatkan itu, digambarkan pada saat peristiwa Isra dan Mi'raj. Man haula'i ya Jibril, itu siapa Jibril? Itu adalah umatmu di antara umat yang kejahatannya lebih besar daripada kebaikannya. Nangis Nabi minta izin untuk memberikan syafaat karena sayangnya Nabi kepada siapa? Kepada umat. Masya Allah. Karena bagaimana kita nanti? Dapatkah kita nanti syafaat dari Nabi Muhammad? Nah, itu yang jadi pertanyaan buat kita. Bagaimana caranya kita untuk bisa mendapatkan syafaat Nabi Muhammad? Rasulullah pernah memberikan janji. Ada jaminan dari Rasulullah. Kata Rasulullah, aksiru minas salati alayya fi lailatul jum'ah atau fi yaumil jum'ah. Perbanyaklah mereka bersolawat kepadaku pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Faman fa'ala zalika, barang siapa yang memperbanyak solawat kepadaku, aku berjanji, kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumil qiyamah. Aku berjanji, aku akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia adalah umatku, dan aku akan memberikan syafaat buat dia nanti pada hari kiamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau pengen mendapatkan syafaat, perbanyak apa? Salawat kepada Nabi Muhammad. Itu yang kita minta. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad. Kita minta tolong untuk timbangan kita di dunia ini. Barusan ditanya berada mana kira-kira? Baikannya apa kejelekannya? Kejelekannya. Sudah pasti kita, tapi insya Allah akan terhapus dengan duduknya di pengajian kita. Amin. 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 Dengan sholat yang kita berjamaah akan diampuni dosa kita, akan diberatkan itu timbangan kebaikan kita. Dengan zikir yang kita baca, kalimatani
khafifatani fil lisan, sakilatani fil lisan, habibatani ila rahman. Ada dua kalimat kata Nabi Muhammad. Ada dua kalimat khafifatani fil lisan, yang sangat ringan dua kalimat ini diucapkan dengan lisan. Tapi dua kalimat yang ringan ini, yang mudah ini diucapkan dengan lisan, sakilatani minal lisan, tapi dia akan menjadi kebaikan yang berat di dalam timbangan nanti yaumul qiyamah. Ada dua kalimat, yang dua kalimat ini sangat mudah diucapkan dengan lisan, tapi dua kalimat ini nanti dia akan menjadi kebaikan yang bisa memberatkan amal kebaikan dia nanti pada saat ditimbang. Wa habibatani ila rahman, dan dua kalimat ini sangat disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Bisa nggak baca itu? Itu Pak nanti yang akan nolongin kita. Nggak nyangka kita nanti ternyata amal kita begitu berat kebaikannya. Kenapa? Itu padahal tahajud kita kurang, betul ya? Padahal doa kita kurang, padahal amal-amal kita yang lain kurang. Kita hanya memperbanyak zikir kepada Allah. Tapi nanti ada, setelah bisa ada lagi. Kalau tadi timbangan itu dibagi dua, yang baik dengan yang amal yang baik dengan ditimbang, beratan mana? Tahapan selanjutnya yaumul hisab, dihisab. Kalau yang dihisab itu hanya amal-amal yang baiknya. Amal yang jelek mah nggak perlu pakai dihisab lagi. Yang dihisab itu amal yang mana? Yang kebaikan-kebaikannya. Sholatnya dihisab bener apa? Hisab tuh kalau bahasa anak sekolahan diaudit, diperiksain, dipretelin. Makanya amalan yang pertama nanti dihisab adalah apa? Adalah sholat. Sholat yang pertama dihisab. Kalau yang nggak sholat nggak dihisab. Justru yang dihisab itu sholat, yang nggak sholat enggak. Kenapa? Dia sih langsung dicemplungin. Langsung dicemplungin. Tapi yang sholat diperiksa. Apanya? Niatnya buat apa dia sembahyang? Buat Allah atau buat orang lain? Ada orang sembahyang tapi li'ajlin nas, karena ingin mendapatkan perhatian dari orang. Riya namanya. Mau sebilang misalnya. Ya, lalu dia periksa. Belum lagi nanti diperiksa lagi. Bagaimana? Itu kefiat sholatnya, benar nggak sembahyangnya? Takbiratul ihramnya benar nggak? Rukun-rukun sholatnya benar nggak? Fatihahnya benar nggak? Rukunya benar nggak? Masya Allah, diperiksa itu semua. Itu kira-kira kalau diperiksa banyak salahnya maka gitu. Hah? Banyak salahnya maka itu. Ya Allah ya Rabbana, astagfirullahaladzim. Masuk surga apakah kayak ini? Untung masuk surga itu bukan karena ibadah. Untung masuk surga itu bukan karena sholat, bukan karena kita puasa, bukan karena kita ngaji. Enggak, bukan karena itu. Enggak ada jaminan orang yang tiap tahun pergi haji masuk surga. Enggak. Enggak ada jaminan orang yang tiap hari sembahyang bisa masuk surga. Tidak. Karena orang bisa masuk surga itu tidak lain adalah karena rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang dikatakan Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Di situ, Masya Allah. Jadi akan dihisab nanti. Kata Nabi Muhammad, hasibu anfusakum, hisab dulu kamu dari sekarang. Qabla an tuhasabu, sebelum nanti kamu diperiksa nanti pada hari sana. Dari sekarang dulu diperiksa. Benerin sholat kita, benerin hati kita, benerin semuanya. Dari mana kita bisa benerin sembahyang kita? Dari mana kita bisa benarkan ibadah kita? Gak bisa kita cari di Gandaria City,
Gak bisa kita cari bagaimana cara membenarkan itu di Pondok Indah. Enggak. Kalau kita pengen mencari supaya amal kita lebih baik, bagaimana supaya kita bisa benerin itu amal-amal kita, tidak lain adalah tempatnya di mana? Di majlis ilmu. Di majlis ilmu kita, Masya Allah, Masya Allah. Makanya manusia nanti yang paling menyesal pada hari kiamat. Siapa mereka? Asyadun nasi hasratan yawmal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Itu manusia yang paling nyesel. Manusia yang paling nyesel itu siapa? Asyadun nasi hasratan yawmal qiyamah. Manusia yang paling menyesal nanti pada hari kiamat. Rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya walam yatlubhu. Mereka yang paling menyesal adalah orang-orang yang punya kesempatan di dunia untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu. Itulah orang yang paling menyesal. Padahal waktunya badannya duitnya, tapi dia nggak mau ngaji, nggak mau ini, nggak mau ini. Masya Allah. Bagaimana? Kan dia sembahyang yang tidak diterima karena tidak dilandasi dengan apa? Enggak benar kok rukunya, ininya, itunya. Saya pernah cerita, ya, ada orang berumah tangga 15 tahun. 15 tahun dia berumah tangga, kemudian punya anak buah, kemudian sembahyang tidak pernah tinggal, kemudian dia sudah 2 kali umroh, pertama bersama suami istri, yang kedua sama keluarganya. Dan dia udah mengerjakan haji. Bagus kan? Oke. Ini salah seorang pejabat di BPJS. Jadi saya ngajar di BPJS, habis dari pengajian mereka nanya kepada saya, dia tanya secara pribadi. Nah dia bilang begitu. Jadi dia 15 tahun berumah tangga, dia sudah punya anak 2, ibadahnya jalan, semuanya jalan dan lain sebagainya. Tapi satu, dia bilang, saya belum paham dan saya belum pernah melakukan apa yang tadi Pak Kiai sampaikan. Apa? Jadi ternyata selama 15 tahun dia berumah tangga, dia belum pernah mandi wajib. Dia belum pernah mandi wajib karena dia tidak tahu tentang mandi wajib. Paham maksudnya? Sembahyang kan dia? Sembahyang kan? Sembahyangnya tidak diterima selama 15 tahun. Gak diterima tuh sembahyangnya. Kenapa? Karena salah satu syarat daripada sahnya sembahyang itu adalah harus bersih dari najis, bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Kalau dia tidak mandi wajib, berarti dia dalam keadaan hadas besar. Kalau dia dalam hadas besar, maka jangankan sembahyangnya, jangankan tidak diterima, tidak sah sembahyangnya, bahkan berdosa dia kalau mengerjakan sembahyang. Bukan tidak sah doang tuh, tapi dia berdosa. Berarti sembahyangnya diterima kan? Bagaimana dengan yang namanya hajinya dia, umrahnya dia? Sama tidak diterima. Karena tawaf salah satu syaratnya harus bersih daripada hadas kecil dan hadas besar. Sia-sia kayak begitu. Makanya bersyukur kita bisa. Nah, di mana yang kita bisa datangi? Kita datangi majlis. Karena ini adalah pintu untuk bisa mendapatkan ini semua. Insya Allah. Walaupun kita nggak paham, kita nggak ini, tapi dengan duduknya Allah kasih akan kemuliaan itu. Allah akan kasih keberkahan daripada majlis ilmu itu. Maka dosa-dosa kita, kata Nabi, 700 malaikat berada di atas tempat ini. Mereka berkumpul di atas majlis ilmu. Para malaikat, 700 malaikat, mereka berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majlis ilmu itu diampuni dosanya oleh Allah. Masya Allah, rugi benar gitu. Ya, yang doain siapa? Malaikat. Yang doain malaikat. Ya, Masya Allah. Nah, jadi hisablah diri kita sebelum nanti dihisab. Awalnya dulu deh. Ya, Fatihah banyak salahnya. Kan gitu. Terus gimana dong? Ya belajar. Cari ilmu, benar-benar pelan-pelan. Gitu. Ya, sama ya gua begini, ngaji kita dan lain sebagainya.
Insya. Wa qala Ali radhiyallahu anhu, man zanna annahu bidunil jahdi yasilu fa huwa mutamannin. Kata Sayyidina Ali, siapa saja yang berprasangka bahwa dia dengan tanpa amal ibadah dia dapat sampai kepada Allah, maka itu adalah diibaratkan fa huwa mutamannin, maka dia adalah seorang penghayal. Jangan harap kita bisa berjumpa dengan Allah, apalagi dengan Allah, berjumpa dengan Nabi Muhammad, kalau seandainya kita tidak pernah beramal kebaikan ibadah di dunia. Paham? Mimpi kita bisa melakukan, bisa berjumpa kepada Nabi Muhammad kalau kita tidak pernah bersalawat kepada Nabi Muhammad. Mimpi kita bisa selamat dari pada alam kubur kita, ya tidak mendapatkan siksa di dalam kubur kalau seandainya kita tidak pernah beramal kebaikan di dunia. Ya, maka bersyukurlah kita kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita satu nikmat yang luar biasa, yaitu diberikannya kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu. Alhamdulillah. Wa man sanna annahu bi basdil jahdi yasiru fa huwa mustaqni. Dan siapa saja yang menyangka bahwa dia dengan mengerahkan daripada amal ibadahnya dia akan sampai kepada Allah, maka itu adalah orang yang mencukupi di dalam keyakinannya. Jadi kalau ada orang yang menyangka saya akan bisa berjumpa dengan Allah adalah dengan kerja keras beramal, ikhlas karena Allah, apa saja kita lakukan, sholatnya, ininya, itu dan segala macam, maka itu adalah merupakan satu perkara yang bisa mendapatkan kecukupan menghadap kepada Allah. Insya. Wa qala al-Hasanu rahimahullahu ta'ala ila akhiri wallahu a'lam bisawab. Ya, Masya Allah, begitu dalam apa yang disampaikan oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat buat kita. Amin. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu